Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khailia Nur Alifa dari kelas 11 IPA 5 akan menyampaikan kampanye saya yaitu Don't Drag Yourself Down. Di sini saya membahas ganja. Haris Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman Cannabis sativa, Cannabis indica, dan Cannabis americana. Tanaman cannabis merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim yang sedang dan tumbuh subur di daerah tropis. Kemudian Suharno juga menjelaskan bahwa ganja atau Cannabis sativa merupakan tumbuhan penghasil serat. Lebih dikenal karena bijinya mengandung tetrahidrokannabinol atau THC, yaitu zat narkotika yang membuat pemakainya mengalami euforia atau rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Ada 3 jenis ganja, yaitu Cannabis sativa, Cannabis indica, dan Cannabis ruderalis. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan THC yang berbeda-beda. Jenis Cannabis indica mengandung THC paling banyak, disusul Cannabis sativa dan Cannabis ruderalis. Karena kandungan THC ini, maka setiap orang yang menyalahgunakan ganja terkena efek psikoaktif yang membahayakan. Pengguna ganja dalam dosis rendah akan mengalami hilaritas atau berbuat gaduh, mengalami awkward euforia atau terbahak-bahak tanpa henti, mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu, kemudian berkurangnya kemampuan koordinasi, pertimbangan, dan daya ingat, mengalami peningkatan kepekaan visual dan pendengaran, tapi lebih ke arah halusinasi, lalu mengalami radang pada saluran pernafasan dan paru-paru. Pada penyalahgunaan ganja dengan dosis tinggi berdampak pada ilusi-delusi atau terlalu menekankan pada keyakinan yang tidak nyata, kemudian depresi, kebingungan, mengalami alienasi, dan halusinasi disertai gejala psikotik seperti rasa ketakutan. Ada banyak efek kronis yang terkait dengan gangguan penggunaan ganja. Telah ditemukan orang dengan kondisi ini sering mengalami gangguan fungsi kognitif. Ini mungkin berarti kemampuan mengendalikan emosinya rendah, kesulitan membuat keputusan, kemudian hilang ingatan, kesulitan berkonsentrasi, dan keterampilan memecahkan masalah menurun. Kemudian gangguan penggunaan ganja dapat berdampak pada area lain. Studi telah menemukan mereka yang berjuang dengan ketergantungan ganja sering menemukan ketidakpuasan di berbagai kehidupan mereka, termasuk hubungan, karir, dan pendidikan. Bahaya penyalahgunaan ganja secara teratur dan berkepanjangan akan berakibat fatal berupa radang paru-paru, iritasi, dan pembengkakan saluran nafas. Lalu, kerusakan aliran darah koroner dan beresiko menimbulkan serangan nyeri dada, terkena kanker, menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, serta menurunnya kadar hormon pertumbuhan seperti tiroksin. Gangguan psikis berakibat menurunnya kemampuan berpikir, membaca, berbicara, berhitung, dan bergaul. Kecenderungan menghindari kesulitan dan menganggap ringan masalah, tidak memikirkan masa depan, dan tidak memiliki semangat juang. Menghentikan seorang pecandu ganja tidak mudah. Merawat dan memulihkan pecandu ganja butuh perawatan terapi dan rehabilitasi secara terpadu dan berkelanjutan. Seperti kebanyakan zat penyalahgunaan, orang yang menyalahgunakan ganja biasanya memutuskan untuk mencari bantuan ketika penggunaan obat tersebut menjadi menyakitkan karena meningkatnya konsekuensi negatif. Banyak orang yang mencari pengobatan untuk ganja. Mereka melakukannya karena tekanan dari keluarga, teman sekolah, atau sistem peradilan pidana. Syukurnya ada banyak jenis pengobatan untuk gangguan penggunaan ganja. Ini termasuk jenis terapi tertentu. Yang pertama yaitu terapi perilaku kognitif, yaitu terapis akan bekerja sama dengan pengguna untuk mengatasi masalah kesehatan mental dan mendasari pikiran atau perilaku yang berkontribusi pada kecanduan. Kemudian yang kedua yaitu manajemen kontingensi. Metode ini kadang-kadang digunakan di klinik penyalahgunaan zat. Ini berfokus pada mempromosikan perilaku positif atau tidak menggunakan ganja.
dengan menggunakan hadiah. Misalnya, sebuah klinik mungkin memberikan benda-benda materi sebagai hadiah atau bahkan memberikan uang kepada mereka yang hasil tes narkobanya negatif. Dan yang terakhir, ada terapi peningkatan motivasi. Ini berfokus pada sikap dan keyakinan internal seseorang. Terapis akan membantu membuat pernyataan yang mencerminkan mengapa ingin berhenti menggunakan ganja dan membuat rencana tindakan untuk berhenti. Selain itu, perubahan gaya hidup tertentu dapat membantu Anda mengurangi atau menghentikan penggunaan ganja. Yang pertama, yaitu ubah lingkungan sosial. Menghentikan ganja bisa jadi lebih menantang saat orang di sekitar Anda masih menggunakan ganja. Satu studi menemukan bahwa orang yang pulih dari gangguan penggunaan ganja merasa terbantu untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang tidak menggunakan ganja sebagai bagian dari pemulihan mereka. Kemudian yang kedua, fokus pada alasan ingin berhenti. Jika pengguna mengingatkan diri sendiri tentang alasan ingin berhenti ganja, mereka mungkin merasa lebih termotivasi. Dan yang ketiga, itu terlibat dalam hobi baru. Pengguna mungkin akan memiliki lebih banyak waktu luang ketika berhenti dari ganja. Jadi akan berguna untuk menemukan hobi atau aktivitas baru yang mereka sukai. Selain itu, para ahli sedang menyelidiki apakah ada obat khusus yang membantu gangguan penyalahgunaan ganja. Beberapa antidepresan telah terbukti membantu gejala penarikan. Sekian kampanye dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.